Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1881 mengatasi tantangan. Tatapan naga, mengaktifkan kemampuan terbarunya. Minos segera menghilangkan semua efek dari kemampuan Riley tanpa menyerangnya karena dia dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan berbahaya pada nyawanya. Tapi hanya melindungi dirinya darinya dengan kemampuan ini sudah cukup bagi Minos untuk membuatnya merasa sangat ketakutan, dan ekspresi menggodanya benar-benar berubah saat kemampuannya menghilang. Semua orang di sekitar memperhatikan perubahan mendadak pada dirinya dan menyadari bahwa manusia muda level 83 ini tidak normal. Seperti yang diharapkan, dia tidak akan menjanjikan obat tingkat Sein jika dia bahkan tidak bisa menahan tantangan dan menyulitkan siapapun yang berada di dekatnya untuk meminumnya. Salah satu dari sedikit demigod di sekitar berpikir, bahkan lebih tertarik pada Minos. Minos adalah monster. Hanya pada level 83, dia tidak hanya mampu menunjukkan kekuatan yang lebih unggul dari Putri Duyung level 88 tetapi juga menahan serangan mentalnya. Sepertinya dia bukan hanya orang gila yang mencoba bunuh diri. Putri Duyung yang bahkan lebih kuat dari yang dipikirkan Riley ketika dia melihat bahwa Minos benar-benar memiliki kebutuhan minimum untuk memikirkan pergi ke Laut Utara. Kelompok yang pergi bersamanya belum tentu dilemahkan oleh kehadirannya di kelompok tersebut. Sebaliknya, mereka bisa mengandalkan dia sebagai partner, karena dia sudah cukup kuat. Perjalanan melalui 3 benua di dunia kita. Kelompok ini mungkin hanya akan pergi ke Laut Utara ketika dia level 85 atau lebih tinggi. Kalau begitu, dia mungkin bisa mengimbangi para demigod level rendah tanpa terlalu banyak kesulitan. Seorang demigod di area tersebut memikirkannya dan mempertimbangkan undangan Minos dengan lebih hati-hati. Beberapa orang lain di daerah tersebut menjadi lebih tertarik dengan usulan Minos ketika mereka melihat bahwa dia bukanlah orang gila yang lemah namun seorang individu yang kuat dengan ambisi yang. Dengan demonstrasi ini, Minos membuat makhluk di sana berubah pikiran dan menganggap ini bukan sebagai hiburan dan lebih sebagai demonstrasi kekuatan, keseriusannya terhadap lamarannya. Sementara itu, Riley berkeringat dingin saat merasakan Minos semakin mendekatkan lengannya ke meja. Di tengah momen tersebut, Minos berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Kepada mereka yang tertarik untuk bergabung dengan grup saya ingin Anda tahu bahwa saya akan menanggung semua biaya perjalanan. Tidak ada sekutu saya yang harus membayar makanan, penginapan, barang budidaya, atau pajak. Saya akan membayar semuanya selama di sana. Apakah ada orang yang bersedia menemaniku ke Laut Utara? Mendengar hal tersebut, Riley hampir meledak saat menyadari pentingnya Minos yang melekat pada dirinya dengan berbicara sambil mengalahkannya. Setelah selesai berbicara, dia akhirnya meletakkan ujung tangan kanan Riley di atas meja, menandai berakhirnya tantangan ini. Pemenang pertandingan panco ini adalah Minos Stuart. Wanita level 91 dari kelompok Minos berkata dengan keras ketika dia menyadari akhir pertandingan. Sementara Duyung yang berdiri bersama kelompoknya mendukungnya. Saat itu, banyak suara yang muncul secara bersamaan di area sekitar, menambah keriuhan penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Riley menjerit keras setelah kekalahannya dipastikan. Tapi di depan banyak mata, dan setelah kalah telak dari Minos, dia tidak menyalahkannya atau menganggap itu tidak adil. Dia hanya meneriakkan rasa frustrasinya, merasa bahwa perjalanannya masih panjang, meskipun dia sudah menjadi Putri Duyung level 88 yang kuat. Di tengah-tengahnya Emlyn dan anggota kelompoknya yang lain mengucapkan selamat kepada Minos. Hal ini terutama berlaku untuk tentara bayaran yang dia pekerjakan. Pria dan wanita ini menyadari bahwa kontraktor mereka sangat kuat dan memahami mengapa dia dengan mudah lulus ujian di kuil kepercayaan masyarakat laut. Dia monster. Salah satu wanita dalam kelompok memandang Minos sambil tersenyum. Puas bahwa ini akan menjadi perjalanan yang jauh lebih baik bagi kelompoknya jika mereka memiliki kontraktor yang kuat. Meskipun kontraktor yang kuat berarti masalah pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini juga berarti bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir dalam melindungi pihak ketiga, yang berarti mereka dapat menggunakan lebih banyak kekuatan mereka dalam pertempuran. Pada saat yang sama, mereka dapat memperoleh komisi besar tanpa harus bekerja keras sepanjang waktu. Kerajaan Dataran Hitam ini pasti sangat kaya. Dengan orang seperti itu yang berkuasa dan mau berjudi dengan Sein Medicine, mereka pasti mempunyai banyak hal untuk diandalkan. Demigod level 91 berpikir dalam hati. Mengingat semua yang dia dengar dan lihat dari Minos. Saat dia melihat orang-orang di sekitarnya tertarik pada tantangan yang diciptakan Minos hari itu. Dia menyadari bahwa Kaisar Stuart akan membentuk kelompok yang kuat sebelum menuju ke Laut Utara, dan dia menjadi lebih yakin dengan perjalanan ini. Tidak hanya itu, karena dia merasa bahwa kelompoknya akan menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun ke depan, dia menjadi semakin cemas tentang masa depan. Meskipun dia tidak ingin menghadapi Laut Utara yang berbahaya sebelumnya, bukan berarti dia tidak penasaran dan tertarik untuk melihat apa yang ada di tempat legendaris itu.
Dengan kelompok yang tepat, bahkan dia akan rela mempertaruhkan ribuan tahun kultivasinya untuk pergi ke tempat paling berbahaya di dunia spiritual. Saat manusia demigod mengepalkan tinjunya, Riley bertanya pada Minos. Apa yang kamu mau dari aku? Saya ingin Anda membawakan saya seorang kenalan level 91 atau 92 yang setuju untuk bergabung dengan grup saya. Beritahu Putri Duyung ini tentang tujuan saya saat Anda membawanya ke sini. Itu saja, Minos tersenyum padanya. Kemudian, salah satu duyung di area tersebut mendekati Minos dan bertanya. Maukah kamu menerima tantangan ini bersamaku? Pria level 89 ini bertanya sambil tersenyum. Minos memandang pria berotot itu dan berkata, saya bersedia menerima duyung ke dalam kelompok saya. Tapi tantangan pengobatan tingkat Sein adalah untuk Putri Duyung, seperti yang saya katakan sebelumnya. Oh, apakah kamu takut? Orang ini bertanya dengan senyum cerdas di wajahnya. Masyarakat sekitar merendahkan nada komentarnya, tertarik melihat kompetisi ini. Minos balas tersenyum. Tanpa kemampuan mental Putri Duyung, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kekuatan fisikmu memang lebih unggul dari Putri Duyung, tapi begitu juga milikku. Jadi pertarungan kita akan berakhir dengan kemenanganku. Saat aku menggunakan kemampuan mentalku, kamu akan jatuh. Pria itu tidak tahu apakah Minos sedang bercanda atau tulus dan mengepalkan tinjunya, mencoba memikirkan sesuatu untuk melakukan serangan balik. Tapi di saat hening itu, salah satu Putri Duyung level 91 berenang mendekati Minos dan berkata, baiklah, aku akan menjadi lawanmu berikutnya. Jika aku menang, kamu akan memberiku obatnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1882 aglomerasi, tujuan tercapai. Minos melihat Putri Duyung level 91 itu, rambut pirang, payudara besar, sangat cantik, sebagaimana seharusnya bagi makhluk dari ras dan tingkat kultivasi tersebut. Dia tidak bisa menolak tantangan itu, begitu katanya. Tentu saja, begitulah aturannya. Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu obat ini. Sekali lagi, dia menampilkan item yang relevan bahkan bagi kultivator di atas level 90. Kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Kelompok kita akan melakukan perjalanan melalui sebagian besar dunia spiritual, melewati daerah terkuat dan paling berbahaya hingga akhirnya kita mencapai tujuan kita, Laut Utara. Kami akan menantang Laut Utara dalam beberapa tahun. Jadi bagi yang tertarik dengan petualangan ini, silakan datang ke tempat ini dalam 2 hari ke depan. Kami akan tinggal di kotamu selama waktu itu. Minos berkata lagi, menekankan apa yang telah dia katakan tetapi membenarkan apa yang telah ditemukan oleh banyak pendatang baru dalam beberapa saat terakhir. Semakin lama Minos dan kelompoknya berdiri di tengah alun-alun, dan semakin banyak orang memperhatikan mereka. Semakin banyak makhluk laut kota yang mulai keluar dari bangunan di area tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi. Karena ada lebih banyak orang di sana sekarang dibandingkan ketika Minos menjelaskan tujuannya kepada Riley beberapa saat yang lalu. Kata-katanya sekarang relevan bagi sebagian besar Putri Duyung dan Duyung di sana. Laut Utara, itu sangat ekstrim. Saya tidak pernah mengira akan ada orang yang sengaja pergi ke sana. Beberapa orang yang terlempar ke sana oleh badai spasial jarang yang selamat dari pengalaman itu. Bayangkan saja sekelompok orang bodoh pergi ke sana. Para pendatang baru mengomentari berbagai hal. Banyak dari mereka yang menganggap Minos dan orang-orang di sisinya gila, namun ada pula yang bertanya-tanya apa yang akan dialami kelompok ini di tahun-tahun mendatang. Saya telah hidup selama 10.000 tahun, tetapi saya hampir tidak tahu dunia tempat saya tinggal. Saya merasa sangat malu. Mereka yang bergabung dengan kelompok ini mungkin akan melihat lebih banyak dunia dalam 1 dekade dibandingkan yang pernah saya lihat dalam 10.000 tahun. Putri Duyung level 90 berpikir dalam hati. Malu di depan pertunjukan ini. Sementara itu, Putri Duyung di depan Minos berdiri di tempatnya dan memandang pemuda itu dengan penuh minat. Sebelum pertandingan mereka dimulai, dia bertanya padanya. Minos Stewart, kenapa Laut Utara? Tidak semua orang mau menjelajah ke kawasan seperti itu. Namun, bahaya di sana memang merupakan bahaya paling mengesankan yang bisa Anda temui di dunia kita. Jadi jawablah aku, apakah ada alasan yang lebih dalam atas pilihan ini? Minos memandangnya dengan serius dan berkata, selalu ada alasan untuk setiap tindakan. Kami akan mengungkap misteri tempat ini dan memahami ancaman yang ditimbulkannya terhadap kita semua. Jangan salah mengira kita aman hanya karena kita jauh dari tempat itu. Badai dahsyat sedang terjadi di atas kita. Minos tidak menyentuh poin utamanya, kemungkinan makhluk sadar sedang bertindak di tempat ini. Namun apa yang dia katakan sudah cukup untuk membenarkan ketertarikannya dan memperingatkan makhluk-makhluk di sana bahwa bahaya Laut Utara mungkin tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Apakah kamu percaya itu? Dia tersenyum padanya. Nona, ikutlah bersama kami. Anda akan mengetahui benar atau salahnya saya dengan bepergian bersama rombongan kami. Minos tersenyum dan berbicara. Dia memandang orang-orang di sekitar alun-alun dan berkata, apa menurutmu aku gila? Apakah menurutmu Laut Utara hanyalah tempat yang tidak stabil tanpa bahaya bagi seluruh dunia?
Kamu tidak harus setuju denganku. Datang bersama kelompok kami, lihat sendiri apa yang ada di sana saat kami mengambil langkah terakhir dari perjalanan kami. Sementara itu, nikmati perjalanannya dan nikmati apa yang bahkan tidak pernah dinikmati oleh para demigod terkuat di dunia kita. Minos mengatakan semua ini dengan fasih, menyentuh berbagai titik sensitif orang-orang di daerah ini, yang mau tidak mau melihat logika dalam perkataannya. Apakah dia benar atau tidak, mudah ditentukan. Di sisi lain, petualangan tersebut pastinya unik, sesuatu yang akan dibicarakan oleh siapapun yang selamat sepanjang sisa hidup mereka, untuk generasi mendatang. Laut Utara belum dieksplorasi seperti yang diinginkan Minos selama jutaan tahun. Jadi pastinya ada banyak sekali rahasia di area itu, yang dulunya merupakan rumah dari masyarakat laut. Pada zaman dahulu kala di dunia ini, suku Seafolk terbagi menjadi beberapa cabang. Salah satunya terletak di perbatasan antara Laut Utara dan Laut Timur, dekat Pulau Elven. Namun setelah Age of Storms terakhir, sekitar 6 juta tahun yang lalu, cabang terakhir dari suku ini telah meninggalkan daerah tersebut dan datang ke tempat di mana kerajaan laut nantinya akan terbentuk. Memikirkan hal-hal ini, beberapa orang di sana merasa penasaran dan merindukan jawaban. Putri Duyung menyukai kata-kata Minos dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai. Tapi menang atau kalah, semoga kamu beruntung dalam petualanganmu." Dengan itu, wanita level 91 di grup Minos akan segera mengizinkan kompetisi dimulai, dengan keduanya meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal tepat di awal pertarungan. Setelah berjanji untuk menggunakan hanya satu skillnya dalam tantangan ini, Minos langsung menggunakan Dragon's Eye begitu wasit memulai pertandingan. Mengetahui bahwa Putri Duyung level 91 ini sangat berbeda dengan Riley, Minos malah menyerangnya alih-alih menggunakan keterampilan ini untuk membela diri. Saat dia melakukannya, tidak hanya Putri Duyung ini, Adrina, tetapi juga beberapa orang di sekitar alun-alun merasakan kekuatan keterampilan Minos. Merasakan penindasan yang disebabkan oleh makhluk superior pada makhluk inferior. Meskipun dia hanya manusia level 83, Minos bahkan bisa mengintimidasi Putri Duyung, dan monster level 90. Bahkan Demigods of the Seafolk level 90 tiba-tiba merasakan kegelisahan terhadapnya setelah Minos mengaktifkan kemampuan spesialnya. Kemampuan ini, wasit memandang ke arah Minos, merasakan kekuatan khusus ras naga yang datang dari mata manusia muda ini. "Oh, bisakah Anda melakukan itu?" Adrina menatap mata Minos dan merasakan sakit kepala yang hebat. Namun, dia masih bisa berpikir dan memahami betapa kuatnya serangannya. Saat dia mencoba membela diri dengan keahliannya sendiri, dia merasakan tangan Kaisar Stuart menggerakkan tangannya ke meja, dan keuntungan awalnya menguntungkannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1883 akhir duel. Saat dia merasakan kekuatan Kaisar Stuart menekan tangannya ke meja pada saat pertama kelemahannya, Adrina menyadari bahwa Minos tidak akan membiarkan dia memenangkan tantangan ini dengan mudah. Kekuatan fisik bukanlah fokus Putri Duyung. Bahkan di level 91, kekuatan mereka setara dengan Duyung level 90 dan akan setara dengan rubah berekor 9 level maksimum. Oleh karena itu, bahkan tanpa meningkatkan budidayanya ke level 85, Minos memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Putri Duyung ini setelah menyerangnya dengan mata naga. Tapi fokus Putri Duyung adalah pada bagian mental. Meskipun serangan tatapan naga dapat secara signifikan mengganggu kestabilan para demigod setingkatnya, rasa pusing Adrina tidak terlalu terasa dibandingkan manusia setingkatnya atau lebih kuat daripada yang dia rasakan dalam situasi itu. Jika Forest menerima serangan mental dari Minos, dia akan kalah dalam pertandingan panco, meskipun levelnya lebih kuat dari Putri Duyung itu. Namun, Adrina berbeda, dan dengan menggunakan kekuatan spesialnya, beban yang dia rasakan jauh lebih ringan akibat serangan mental Minos. Dia berhasil melawan gerakannya, mencegah tangan kanannya menyentuh meja. Lengannya gemetar, dan dia mengaktifkan kemampuan uniknya, Distraction, kemampuan mental yang mampu mengalihkan perhatian targetnya secara halus. Misalnya, tidak cukup membuat seseorang yang memiliki kekuatan serupa dengannya melakukan gerakan yang salah dan melewatkan semua gerakannya. Tapi itu cukup untuk membuat targetnya meleset sehingga mereka tidak bisa melukainya atau bahkan menghindari serangannya. Keterampilan ini sangat berguna saat melarikan diri ketika dia bisa bergerak cepat dan membuat targetnya tidak menyadari gerakannya. Minos merasakan ini, dan bahkan dengan Dragon's Gaze diaktifkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangannya dan tangan Adrina telah berubah posisi dan berada pada 90 derajat, posisi awal. "Oh, kamu melakukan semua itu tanpa aku sadari?" Dia menatapnya dengan mata lebar, terkesan. Tapi Adrina memandangnya dengan cara yang sama karena sebelum dia bisa mengalahkannya, dia telah berhasil pulih dari serangannya dan sekali lagi menghalangi gerakannya. "Kamu kuat sekali, Minos Stuart. Aku merasa sangat panas melawanmu." Dia menatapnya sambil menggigit bibir bawahnya, membentuk ekspresi menggoda yang sangat menarik. Mengingat betapa cantiknya dia, Minos menggigit lidahnya dengan ringan untuk menahan rayuan wanita ini.
hanya untuk menyadari bahwa dia telah cukup melemahkan dirinya sehingga dia bisa maju 15 derajat dan menang untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini. Tolong biarkan aku menang. Kita bisa mengakhiri ini dengan cepat dan mencari tempat kita sendiri. Dia berkata dengan nada merdu saat cahaya warna-warni keluar dari tubuhnya dan mengelilingi Minos. Beberapa pria di dekatnya bahkan bukan sasaran Adrina, tetapi mereka sudah sekeras batu ketika melihat ekspresinya dan mendengar suaranya. Minos kuat, tapi bahkan dia merasa berbeda selama serangan sulit seperti itu. Sebagai seorang pria, dia jauh lebih rentan terhadap makhluk dan kekuatan semacam ini. Brengsek, dia tegang saat dia merasakannya maju 15 derajat lagi, berusaha untuk tidak kalah dengan putri duyung ini dengan mudah. Meskipun tujuannya belum tentu untuk mengalahkan semua orang yang muncul untuk menantangnya, dan dia tidak keberatan membagikan Saint Medicine untuk menarik perhatian publik. Minos tidak ingin memberikan kemudahan bagi lawannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua orang betapa mampunya dia, sampai pada titik di mana bahkan putri duyung level 91 pun akan terpaksa menggunakan semua triknya. Siapapun yang datang bersamanya dapat percaya bahwa mereka akan mendapat dukungan dan bahkan perlindungan jika diperlukan. Tetapi meskipun dia menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia untuk levelnya, Minos masih memiliki energi spiritual yang lebih sedikit dibandingkan putri duyung level 91 itu. Tidak dapat menggunakan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan kultivasinya untuk sementara, dia perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Sementara Adrina memiliki tingkat tekanan yang sama seperti sebelumnya. Kekuatan, kurang dari 1 menit setelah serangan pertama Adrina, dia membenturkan tangan kanan Minos ke meja. Menandai berakhirnya pertandingan. Dalam pertandingan ini, pemenangnya adalah Adrina, mewakili putri duyung. Wasit wanita mengumumkan hasilnya, menyebabkan semua orang di area tersebut diam-diam meninggalkan negara bagiannya untuk merayakan atau mendiskusikan hasil pertandingan. Meskipun ini adalah acara yang tidak mempengaruhi kehidupan sebagian besar orang di sana, selalu menyenangkan melihat kompetisi, dan penonton biasanya memilih favorit mereka. Ketika mereka melihat putri duyung memenangkan kontes Saint Medicine, banyak yang mulai merayakannya saat putri duyung tersenyum dan bernapas lebih dalam. Meski telah mengalahkan Minos, Adrina telah menghabiskan lebih dari 80% energinya pada pertandingan panco ini dan masih merasakan kerusakan mental akibat serangan awal lawannya. Mengingat seberapa baik dia melakukannya mengingat perbedaan level di antara mereka, mau tak mau dia memandangnya secara berbeda, merasa hormat pada lawan ini. Tapi sebelum siapapun di daerah itu bisa mempertanyakan obat tingkat Saint, Minos melemparkannya ke tangan putri duyung di depannya. Selamat atas kemenanganmu, ini hadiah yang dijanjikan. Dia bercerita dengan nada mendesah, juga terengah-engah, setelah kelelahan berusaha mencegah kekalahannya. Dengan obat di tangannya, Adrina memandang Minos dan menghela nafas. Kamu benar-benar memberiku ini, aku tidak menyangka kamu akan menepati janjimu dengan mudah. Minos tersenyum, dan aku akan menepati setiap janji yang kubuat di sini hari ini. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak punya niat jahat dan semua kata-kataku tulus. Aku tidak akan berjanji kepada siapapun yang peduli untuk ikut bersamaku bahwa mereka akan melakukannya suatu hari nanti. Kembali ke rumah, itu di luar kendaliku. Tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk kembali dari Laut Utara dengan orang-orang sebanyak yang saya bisa kumpulkan di sepanjang jalan. Mendengar hal tersebut, para anggota She-Hulk pun menyetujui perkataan Minos dan merasa dialah orang yang tepat untuk ditiru. Dia tidak menyembunyikan bahayanya, tapi di saat yang sama, dia benar-benar rela melakukan apapun untuk mereka yang bergabung dengan kelompoknya. Bahkan putri duyung dan duyung di daerah tersebut menyadari hal ini melalui kemampuan empati mereka, sehingga Kaisar Stuart merasa lebih percaya diri. Adrina menatapnya dengan serius dan berkata, "Kamu bilang kamu akan tinggal di sini selama 2 hari kan? Baiklah, aku akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan grupmu dan memberimu jawaban saat kamu pergi." Ketika dia mengatakan ini, setengah lusin orang, termasuk beberapa duyung, melakukan hal yang sama. Mengatakan bahwa mereka tergoda untuk bergabung dengan kelompok Minos dan akan memikirkannya dalam beberapa hari ke depan. Maka Minos mencapai tujuannya untuk menarik perhatian dan minat anggota suku ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1884 sahabat baru. Di hari kedua Minos dan kelompoknya di kota manusia ikan. Setelah demonstrasi kekuasaan dan pertunjukan mereka kepada orang-orang yang penasaran di alun-alun pusat kota rakyat ikan. Minos dan partainya tidak melakukan tantangan lebih lanjut beberapa jam setelah kekalahannya. Kota manusia ikan kecil, di tempat yang hanya berpenduduk beberapa puluh ribu jiwa. Apa yang telah mereka lakukan telah menarik cukup perhatian seluruh kota untuk mengetahui tentang kelompok mereka pada akhir 24 jam pertama setelah tantangan tersebut. Setelah itu, beberapa kelompok putri duyung dan duyung berjalan menuju alun-alun pusat kota tempat kelompok Minos berada, menunggu pihak yang berkepentingan. Ada yang datang menemuinya hanya karena penasaran, namun ada pula yang tertarik untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun,
Banyak pihak yang berkepentingan lebih lemah dari level minimum yang disyaratkan oleh Minos, yaitu level 90. Dan mereka secara alami disarankan untuk kembali ke rumah dan tidak memikirkan Laut Utara sampai mereka menjadi lebih kuat. Namun, dua duyung tahap 10 telah muncul selama ini dan tertarik untuk bergabung dengan grup Minos. Meskipun tujuan dari wanita masyarakat laut yang membawa kelompok ke suku ini adalah putri duyung, Minos tertarik pada segala jenis dukungan dari makhluk tingkat 10. Itu sebabnya dia memasukkan duyung level 90 dan level 91 ke dalam kelompoknya, meskipun mereka bukan putri duyung. Pada awal hari kedua kelompoknya di kota, sebelum dipanggil oleh para pemimpin setempat untuk pertemuan pribadi di kantor pusat pemerintah, Minos dan orang-orangnya kembali bertemu dengan Riley. Dia telah melakukan apa yang dia minta, berkomunikasi dengan beberapa putri duyung tingkat 10 yang dia kenal dalam upaya mengirim mereka ke Minos. Sayangnya, sejauh ini tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan minat, dan dia bertemu Minos lagi hanya untuk memberitahu dia tentang kemungkinan kegagalannya. Namun meski sempat gagal, Minos tak peduli. Tujuannya dalam tantangan sebelumnya adalah untuk menarik perhatian, dan permintaan yang dia buat kepada Riley hanya untuk memberinya misi. Jika dia berhasil, bagus. Namun dia tidak mempunyai ekspektasi yang tinggi. Setelah itu, dia pergi bersama Emlyn dan masyarakat laut dari kelompoknya ke pusat kekuasaan suku, di mana dia menjawab pertanyaan tentang kepentingan mereka. Meski suku manusia ikan bersifat libertarian dalam hal kebebasan masyarakatnya. Namun bukan berarti mereka tidak peduli terhadap rakyatnya dan tidak mau melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan anggota sukunya. Setelah menjawab serangkaian pertanyaan tentang minatnya, dari mana asalnya, dan di mana mereka dapat mencarinya, Minos dan kelompoknya dibebaskan untuk kembali ke tempat mereka sebelumnya, dan mereka akan berangkat di penghujung hari. Di dasar laut, siang dan malam sama sekali berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Karena cahaya dari dasar laut praktis hanya berasal dari akar spiritual yang paling terbuka di area ini, tingkat penerangan bergantung pada akar terdekat dan bagaimana perilakunya. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan orang, akar spiritual bukanlah makhluk abadi yang selalu berfungsi dengan cara yang sama. Seperti makhluk hidup yang bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah, akar spiritual memiliki siklusnya masing-masing. Karena metabolisme komponen-komponen penting dunia ini, intensitas cahaya akarnya bervariasi sepanjang hari. Pada malam hari di permukaan, akar spiritual biasanya bekerja lebih keras karena mereka lebih menyukai malam hari. Oleh karena itu, ketika malam hari di wilayah permukaan laut, lingkungan di kedalaman wilayah yang sama akan berada pada puncak luminositasnya. Hal sebaliknya akan terjadi pada siang hari di permukaan, dan mereka yang berada di dasar laut akan mengalami malamnya. Pada saat itu, permukaannya masih siang hari. Namun di kota bawah laut di dasar lautan itu, kegelapan malam hadir, sementara banyak makhluk bawah air tingkat tinggi meluangkan waktu untuk beristirahat atau tidur. Namun, meskipun hal ini terjadi pada sebagian besar makhluk di kota manusia ikan, di sekitar alun-alun tempat Minos melakukan tantangan sebelumnya. Beberapa putri duyung dan duyung berdiri di pinggiran kota, menyaksikan hasil dari tindakan kelompok kaisar. Saat itu, putri duyung yang telah mengalahkan Minos tiba dengan teman level 90 dan berkata, "Kami akan bergabung dengan grup Anda. Setelah mempertimbangkan kerugian atau keuntungan yang harus kami tanggung, kami memutuskan untuk mengambil risiko bersama Anda." Mendengar hal tersebut, Minos tersenyum puas saat melihat putri duyung pertama bersedia bergabung dengan kelompoknya. Sejauh ini, hanya duyung yang menunjukkan minat. Tapi sementara beberapa makhluk dari suku ini berada di sana hanya untuk menyaksikan kelompok ini pergi, putri duyung level 91 lainnya mengambil langkah lebih dekat ke kelompok Minos dan berkata, "Aku juga akan bergabung dengan grupmu. Saya telah hidup selama 70.000 tahun dan hanya mengetahui Laut Selatan. Saya tak sabar untuk melihat dunia daratan dan lautan paling berbahaya di dunia kita. Jika aku harus mati dalam perjalanan ini, setidaknya aku akan mewujudkan mimpiku." Orang-orang dalam kelompok Minos senang mendengarnya, melihat putri duyung ini, setelah sekian lama hidup aman di laut ini. Sangat ingin mengambil kesempatan untuk melakukan petualangan nyata. Terkadang, orang menahan diri untuk mengambil keputusan yang akan mendekatkan mereka pada impiannya karena rasa takut dan banyak hal lainnya. Namun terkadang, yang harus dilakukan hanyalah memberikan sedikit dorongan kepada makhluk tak bergerak untuk mengambil keputusan dan mengambil kursus. Apakah itu akan menyebabkan kematian dan akhir dari putri duyung ini? Hanya waktu yang akan memberitahu. Namun hari itu, dia mengesampingkan rasa pengecutnya dan akhirnya mengambil keputusan yang telah dia ragu-ragu selama lebih dari 11.000 tahun. "Siapa namamu, Lin? Selamat datang di grup kami, Lin. Saya harap kami tidak mengecewakan Anda atau teman kami yang lain," kata Minos sebelum memperkenalkan krunya. "Omong-omong siap berangkat. Sekarang waktunya perhentian kita berikutnya." Dengan itu, Lin, Adrina, Merais, Hiro, Moby, dan Bei, anggota kru baru grup ini,
Segera memperkenalkan diri dan mendengar nama-nama orang di grup Minos sebelum bergabung dengan mereka dan menuju ke kapal mereka di area lain. Kota. Beberapa saat kemudian, wanita level 91 dari Seafolk akan mengambil kendali kapal kelompok dan berlayar menuju rumah para Kraken. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1885 Kraken. Meninggalkan suku manusia ikan, kelompok Minos akan berlayar ke timur selama beberapa hari berikutnya, menuju suku Kraken, yang terletak di salah satu perbatasan terluar kerajaan laut. Suku Kraken terletak di antara kerajaan laut dan wilayah paus langit. Wilayah makhluk terkuat di dunia sangatlah luas. Itu dimulai sekitar 300 km dari pantai selatan benua tengah dan berlanjut ke kutub selatan dunia spiritual. Membentang lebih dari 50.000 km antara kerajaan laut dan wilayah makhluk laut lainnya di dekat benua binatang. Tidak banyak suku binatang yang kuat di dalam paus langit, hanya ada di perbatasan wilayah yang luas ini. Di salah satu perbatasan ini, terdapat salah satu dari 20 suku makhluk laut terkuat, suku Kraken yang kecil namun perkasa. Kraken sangat langka, ada kurang dari 10.000 anggota perlombaan ini. Namun, mereka tidak memiliki batasan budidaya, dan jika beruntung, mereka bahkan dapat mencapai level 100. Namun, mengingat kemampuan unik Kraken dan tubuh mereka yang memberi mereka kekuatan tempur tingkat tinggi, ras ini tidak lemah, dan satu Kraken tahap 10 sudah menjadi sangat kuat. Itu sebabnya wanita Seafolk di kapal Minos memimpin rombongan ke tempat seperti itu. Sekitar 5 hari setelah meninggalkan suku manusia ikan, Minos dan kelompoknya kini berada di dekat perbatasan tenggara kerajaan laut dengan wilayah paus langit. Di wilayah Arktik ini, rombongan mereka sedang berlayar menyusuri dasar laut, diam-diam mendekati tujuan mereka. Sekali lagi, perjalanan kru ini sangat damai, karena hanya sedikit yang akan menyerang kapal kepercayaan masyarakat laut yang dikendalikan oleh makhluk tingkat 10 dari ras tersebut. Pada saat yang sama, sebagai anggota ras yang berdaulat di wilayah tersebut, makhluk yang mengendalikan kapal kelompok tersebut mengetahui dengan baik tempat mereka berlayar dan secara alami telah menangkis bahaya terbesar bagi kelompok tersebut. Tanpa menemui masalah apapun selama beberapa hari pertama perjalanan mereka, sebagian besar kelompok menggunakan waktu tersebut untuk berkultivasi dan mengenal satu sama lain lebih baik. Bagi mereka yang berada di sana untuk berpetualang, hal ini belum cukup menarik untuk membuktikan betapa berharganya perjalanan ini dalam kehidupan mereka. Tapi tidak ada seorang pun di sana yang kecewa, mereka juga tidak mengira akan seperti ini sepanjang perjalanan mereka. Para anggota Seafolk tidak akan bisa melakukan apa yang telah mereka lakukan setelah mereka meninggalkan wilayah rakyatnya. Begitu mereka mulai melakukan perjalanan ke kutub selatan dunia spiritual, di luar wilayah kerajaan laut, mereka pasti akan menghadapi berbagai macam masalah, dan petualangan mereka akan dimulai. Namun sebelum itu, mereka memiliki suku Kraken di depan mereka, di mana mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 12 jam dari lokasi mereka saat ini, berlayar ke arah yang sama dengan tujuan mereka. Melihat dasar laut dari arus yang mereka gunakan untuk bernavigasi, salah satu putri duyung mengawasi jalan menuju suku Kraken. Teman-teman, kalian harus tetap waspada. Kurasa kita akan menghadapi Kraken tahap 10. Adrina berkomentar kepada kelompoknya karena merasa mereka dekat dengan lokasi pengamat pertama suku ini di daerah tersebut. Seperti yang diharapkan dari putri duyung. Mereka sangat sensitif. Minos mendengar ini dan semakin menghargai kenyataan bahwa orang-orang dari tempat suci penglihatan ini telah membawanya ke suku manusia ikan. Dan seperti yang diperingatkan Putri Duyung, seekor Kraken seukuran arena kota kering muncul di hadapan mereka. Mereka bertemu dengan makhluk raksasa dengan 13 tentakel besar. Masing-masing sebesar bangunan, panjang 60 meter dan diameter 16 meter. Ia memiliki kepala yang sangat besar, dengan mata yang lebih besar dari kapal tempat rombongan Minos berada. Dan mulut 20 kali lebih besar, dengan gigi setajam silet dalam pola yang membuat mulutnya terlihat seperti penghancur. Penampilannya menakutkan, layaknya monster yang terkenal di seluruh dunia spiritual karena banyaknya kapal karam yang disebabkan oleh anggota suku sepanjang sejarah. Namun yang paling mengesankan adalah auranya yang tajam dan kuat, intens sekaligus sedingin es. Ketika tetua level 93 melihat kru menuju sukunya, dia tidak ragu atau berhenti untuk menanyai mereka. Dia hanya bertindak, mengirimkan tentakelnya ke sisi kapal dan dengan cepat melumpuhkannya. Saat dia melakukannya, sambil mengarahkan ujung tentakelnya yang tajam dan berujung racun ke awak kapal, dia bertanya dengan nada rendah. Apa yang kamu inginkan di sini? Ada apa dengan formasi kelompokmu ini? Meskipun Kraken tinggal di kerajaan laut, dan meskipun ini adalah kapal Sanctuary of Visions, bukan berarti makhluk ini akan tunduk pada orang-orang ini. Suku Kraken jauh lebih agresif dan protektif terhadap suku mereka dibandingkan manusia ikan. Untuk memasuki wilayah mereka, seseorang harus melakukan lebih dari sekedar menggunakan pengaruhnya untuk meminta izin masuk. Nada suara makhluk itu dan penampilannya yang tidak bersahabat membuat kaki Emlyn gemetar saat melihat mulutnya yang besar jauh di atas kapal.
Dia mengesampingkan perasaan baik yang dia rasakan di tubuhnya setelah malam bersama Minos dan mengedarkan energinya. Anggota kelompoknya yang lain juga melakukan hal yang sama. Hanya Minos dan masyarakat laut yang tidak bersikap defensif. Wanita level 91 yang memimpin kelompok ini di sana memberi isyarat memberi salam kepada sesepuh ini dan berkata, "Kami mencari anggota suku Anda yang pemberani yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan grup kami dalam sebuah petualangan. Tolong, tetua, izinkan kami memasuki wilayah Anda. Kami tidak akan melakukan apapun selain menyampaikan ketertarikan kami kepada para demigod muda di sukumu. Kamu sedang mencari sekutu, ya? Itukah sebabnya kelompokmu memiliki manusia, binatang darat, dan manusia ikan?" Dia bertanya dengan penuh minat. "Kemana kamu mau pergi?" "Iya, itu alasannya. Adapun tujuan kita, itulah Laut Utara." Wanita itu berkata ketika Minos melihat mata makhluk itu berbinar. "Oh, kamu berani pergi ke sana?" Dia tidak menganggapnya gila, karena banyak duyung dan putri duyung yang menilai Minos ketika mereka mendengarnya membicarakannya sebelumnya. Anggota suku Kraken jauh lebih berani dan lebih menikmati bahaya dibandingkan manusia ikan. Kraken pada dasarnya kejam, dan banyak yang meninggalkan sukunya setiap hari hanya untuk menantang lawan kuat dari ras lain. Jadi, bagi sesepuh ini, tantangan menuju Laut Utara adalah sesuatu yang membuatnya tertarik. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1886 keuntungan angka. Kami akan pergi, hanya masalah waktu sebelum kelompok itu terbentuk dan kami menyelesaikan persiapan kami. Tapi dalam waktu kurang dari 1 dekade, kami harus mencapai Laut Utara. Minos menjawab pertanyaan sesepuh Kraken di hadapannya. Meski level manusia ini rendah, Kraken tidak meragukannya. Meski lemah, pemuda ini berbicara dengan percaya diri dan penuh tekad. Saat melihat ekspresi banyak orang dari berbagai ras di kapal ini, katanya, "Sayang sekali saya sibuk menjaga area ini. Kalau tidak, saya sendiri yang akan bergabung dengan grup Anda." Orang-orang yang paling gugup di kapal membuka mulut karena terkejut, tidak menyangka makhluk ini benar-benar mengatakan sesuatu yang begitu positif kepada mereka. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa dia akan mendukung ambisi mereka untuk pergi ke laut paling berbahaya di dunia spiritual. Wanita laut rakyat level 91 tersenyum ketika dia mendengar ini dan bertanya, "Akankah tetua mengizinkan kami bergabung dengan sukunya? Kami hanya ingin mempresentasikan rencana perjalanan kami dan mencoba merekrut 1 atau 2 orang yang berminat. Jika tidak ada yang mampu atau mau, kami akan pergi." Dia melepaskan perahu orang-orang ini dan menyembunyikan giginya yang mengerikan di mulutnya. Dia menarik tubuh besarnya menjauh dari kapal kecil dan berkata, "Silakan, aku yakin kamu akan menemukan seseorang yang cukup berani untuk bergabung dengan grupmu." Kelompok ini tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah di dalam suku Kraken, dan anggota masyarakat laut tidak akan berbohong untuk mendapatkan izin memasuki tempat seperti ini. Yakin akan hal ini, sang tetua memberi jalan ke pesta Minos tanpa berpikir 2 kali. Namun saat kapal mereka berlayar lagi, tambahnya, "Saya menantikan cerita kelompok Anda. Saya harap setidaknya salah satu dari Anda selamat untuk menceritakan kisah tersebut, haha." Para tentara bayaran, putri duyung, dan putri duyung di kapal memandang Kraken dalam diam, membayangkan bahwa banyak dari mereka mungkin benar-benar mati dalam perjalanan ini. Namun pada saat yang sama petualangan mereka membuat mereka menghindar dari bahaya mematikan di tempat itu. Jarak mereka sekarang dari Laut Utara juga melindungi mereka dari gemetar ketakutan dan mempertimbangkan seberapa dekat mereka dengan kematian. Bertahun-tahun akan berlalu antara titik penentu perjalanan mereka dan masa kini. Bahkan dengan pemikiran yang berulang-ulang bahwa mereka mungkin akan mati, mereka tetap bertahan agar tidak mundur atau menyerah. Saat masing-masing dari mereka memikirkan masalah tersebut dalam pikiran mereka, mereka segera melihat Kraken dari sebelumnya menghilang saat kapal mereka melanjutkan perjalanan menuju suku Kraken. Beberapa waktu kemudian, selama perjalanan mereka di malam hari, mereka mulai melihat cahaya kecil di dasar laut dari jauh. Saat itu malam di dasar laut dekat kutub selatan dunia spiritual. Di perairan sedingin es ini, kelompok mereka segera mengarahkan pandangan mereka pada suku kecil Kraken, di mana beberapa ribu ras tersebut hidup di terumbu karang raksasa. Meski jumlahnya sedikit, Kraken berukuran sangat besar. Dengan demikian, markas mereka jauh lebih besar daripada markas manusia ikan, tempat kelompok Minos baru-baru ini berhenti. Sesampainya di dekat terumbu karang tersebut, rombongan segera melihat beberapa ekor Kraken dengan berbagai ukuran dan tingkatan sedang mengawasi mereka. Tapi tidak ada satupun yang menghentikan mereka. Mengingat level mereka, mustahil bagi mereka untuk mencapai tempat ini tanpa izin dari salah satu tetua di area tersebut. Sebagai makhluk yang sangat menjunjung tinggi hierarki dalam sukunya, tidak ada seorang pun di sana yang akan menghentikan kelompok yang pantas memasuki tempat ini. Meskipun beberapa dari mereka tidak menyukai makhluk seperti yang ada di perahu. Menyadari hal tersebut, rombongan Minos berjalan menuju pusat terumbu karang, di mana lebih banyak pergerakan di sekitar kota Kraken. Kali ini, Minos tidak akan menggunakan strategi yang sama seperti yang dia gunakan di kota rakyat ikan.
Dengan hanya 10.000 anggota dan kurang dari 3/4-nya yang hadir, Minos berhasil menarik perhatian lebih dari separuhnya dalam hitungan menit. Sementara wanita si Folk yang mengemudikan perahunya sedang mencari tempat yang menarik untuk berhenti. Banyak kraken level rendah, sedang, dan tinggi telah memperhatikan mereka. Minos melihat ini, dan mengingat kembali apa yang dikatakan tetua itu kepada mereka sebelumnya. Dia membayangkan bahwa dia bisa mencapai tujuannya di sana dengan lebih mudah daripada yang dia lakukan di suku manusia ikan. Begitu dia meninggalkan kapalnya, dia hanya memasang beberapa poster di sekelilingnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah kru yang menuju Laut Utara, mencari kraken pemberani yang bersedia bergabung dengan grup tersebut. Laut Utara, itu tidak masuk akal, bahkan para tetua kita tidak akan pergi ke sana sendirian. Bayangkan sebuah kelompok kecil seperti itu. Kraken level 79 di dekatnya berpikir dalam hati, merasa bahwa kelompok ini tidak akan mendapatkan siapapun. Di sisi lain, level 88 dikomentari. Meskipun perjalanan ke Laut Utara berbahaya bahkan bagi para tetua suku kita, bukan berarti kelompok dengan kekuatan seimbang akan memiliki banyak masalah. Dalam pertempuran, pasti akan lebih baik jika memiliki makhluk berlevel lebih tinggi di pihak Anda daripada memiliki lebih banyak orang berlevel lebih rendah dengan kekuatan yang sama digabungkan. Namun, ini hanya berlaku untuk pertempuran. Selain itu, angka selalu menang. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, dia tetaplah satu. Mungkinkah makhluk seperti itu berada di dua tempat sekaligus? Seringkali, tidak. Oleh karena itu, memiliki beberapa spesialis tingkat rendah mungkin lebih baik daripada memiliki satu spesialis tingkat tinggi, karena setiap anggota kelompok dapat menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam kasus kelompok Minos, ada yang bisa mendeteksi musuh, ada yang bisa bertahan, ada yang bisa menyerang, dan ada yang bisa mendukung. Singkatnya, kemungkinannya tidak terbatas. Level yang satu tidak menjadi batasan bagi yang lain. Grup ini mungkin baru berada di awal pembentukannya, namun sudah memiliki elemen penting di dalamnya. Seorang tetua level 95 melihat kelompok Minos dan berkomentar kepada pemuda yang melontarkan komentar negatif pertama itu. Jika dia mendapatkan 10 atau lebih anggota ras kuat yang mampu menjalankan berbagai fungsi, peluang keberhasilannya akan meningkat secara eksponensial. Sementara pria dalam wujud binatangnya membuat komentar ini, salah satu anggota ras dalam wujud humanoidnya meninggalkan sebagian kecil terumbu karang untuk melihat para pendatang baru ini. Memandang mereka dengan penuh minat. Laut Utara, ya, itu tujuan yang sangat gila. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1887 sambutan yang baik. Dalam sekejap, kelompok Minos berhasil menarik perhatian hampir seluruh suku, menyebabkan beberapa orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan mulai membicarakan mereka. Beberapa orang menganggap itu tidak masuk akal. Yang lain berpikir itu adalah perjalanan yang mungkin dilakukan dan kembali hidup. Tentu saja, risikonya besar, dan peluang untuk tidak kembali lagi akan besar. Ketika anggota suku ini dari generasi yang berbeda mendiskusikan betapa gila atau tidaknya kelompok ini, pihak pertama yang berkepentingan segera mendekati Minos dan kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan. Kami jauh dari Laut Utara. Rute apa yang akan Anda ambil untuk sampai ke sana? Dan menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Seorang level 89 bertanya. Minos yang baru 10 menit singgah di lokasi pusat suku Kraken, tersenyum dan menjawab pertanyaan Kraken. Kita akan melanjutkan kelanjutan. Dia dengan cepat menjelaskan rute yang telah dia ceritakan kepada beberapa putri duyung dan duyung di kota manusia ikan. Memperjelas bahwa kelompok tersebut tidak akan mencapai titik akhir perjalanan mereka sampai mereka mencapai kerajaan Dataran Hitam, tempat mereka akan berangkat. Laut Utara. Saya pikir itu akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Kami masih mencari sekutu, jadi tidak akan secepat itu. Tapi saya ingin menekankan bahwa jika Anda tertarik dan tidak ingin segera bergabung dengan kami, Anda bisa pergi ke Black Plain Empire dalam 5 hingga 10 tahun. Kami akan menerima siapapun yang tertarik untuk bergabung dalam perjalanan ini ke dalam grup kami. Kedengarannya menarik. Ya, kamu bisa menghentikan perjalanan sebelum mereka sampai ke Laut Utara. Meskipun mereka memiliki tujuan yang gila, petualangan mereka hingga mencapai kerajaan Dataran Hitam tidak akan kecil. Kraken level 86 berkata kepada Kraken lain di dekatnya. Minos mendengar ini, tapi dia tidak peduli. Bahkan jika beberapa orang bergabung dengan kelompoknya pada malam perjalanan mereka ke Laut Utara, itu bukanlah hal yang buruk. Semakin banyak ahli dari berbagai ras yang dapat diperoleh kelompoknya, semakin banyak ahli yang memandang timnya dengan lebih serius dan tertarik. Yang dapat meningkatkan jumlah anggota kelompok baru di tempat-tempat berikutnya yang mereka lalui. Baik mereka berhasil mencapai akhir perjalanan atau tidak, setiap orang yang bergabung dengan grup dapat berkontribusi dalam persiapannya. Lalu salah satu Kraken bertanya, apakah ada level minimum untuk bergabung dengan grup ini? Saya melihat sebagian besar dari Anda adalah demigod. Minos menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, kami sedang mencari demigod.
Bukan tidak mungkin bagi kami untuk menerima sage tingkat tinggi ke dalam kelompok kami, tetapi makhluk seperti itu harus membuktikan kekuatannya sebelum kami menerima salah satu dari mereka. Kami tidak akan menerima siapapun yang tidak bisa melindungi dirinya dari ancaman demigod. Beberapa kraken tahap 9 di area tersebut mendengar hal ini dan merasa kecewa karena mereka tidak cukup kuat untuk bergabung dengan grup ini. Tetapi beberapa dari kraken tahap 10 memandang kelompok ini secara berbeda. Pada awalnya, beberapa dari mereka memandang grup ini dengan lebih kasar karena kehadiran Minos, Emlyn, dan Sage level 89 di grup tersebut. Namun ketika mereka mendengar Kaisar Stuart, beberapa tetua suku melihat bahwa siapapun yang bergabung dengan kru ini tidak perlu khawatir untuk melindungi sekutu yang lemah. Menarik, mengingat mereka akan mencari sekutu di suku Phoenix dan juga melewati benua ilahi, kelompok ini mungkin memiliki sekitar 30 demigod dari ras berbeda di akhir perjalanan mereka. Tidak buruk, dengan kekuatan ini, mereka pasti bisa melihat beberapa hal di Laut Utara sebelum banyak dari mereka yang binasa. Seorang tetua level 94 berpikir sendiri sebelum melihat junior di sebelahnya dan berkata, "Sesku, ambil barangmu, kamu akan menemani kelompok ini," kata sesepuh sambil melihat Kraken level 91. Kraken level 91 di sebelah tuannya memandangnya sejenak, memahami bahwa ini mungkin merupakan tantangan yang akan membuatnya lebih kuat jika dia bertahan. Menggulung beberapa tentakelnya, dia menjadi lebih bertekad dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan melakukan yang terbaik." Dengan itu, Kraken ini dan makhluk lain dari suku ini, namun dalam bentuk humanoid, mendekati kelompok Minos hampir secara bersamaan. Kedua makhluk level 91 saling melirik sejenak sebelum melihat ke arah anggota kru Minos. "Saya ingin bergabung dengan grup Anda." "Saya juga." Mendengar hal tersebut, para anggota rombongan tersenyum puas, melihat sebenarnya tidak akan sulit bagi mereka untuk mencari anggota kru baru ketika melewati tempat ini. Minos menyambut mereka dengan tangan terbuka. "Baiklah, selamat datang di grup kami. Siapa namamu?" "Sesku." Tangisan. Kedua kraken itu berkata sebelum berhenti beberapa meter dari Minos, yang kini keduanya dalam wujud humanoid. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk bepergian bersama kelompok ini dalam wujud binatang mereka. Saat mereka menyapa kelompok Minos lainnya dan memperkenalkan diri, lebih banyak orang di area tersebut menunjukkan ketertarikan, namun mereka tidak dapat bertemu dengan kelompok ini. Kebanyakan dari mereka memiliki peran khusus dalam suku tersebut dan tidak dapat pergi selama bertahun-tahun. Faktanya, selain mereka berdua, tidak ada kraken lain yang bisa melakukan perjalanan bersama mereka. Makhluk level 90 dari ras itu kemudian berkata, "Aku tidak akan bergabung denganmu sekarang, tapi aku akan melihat apakah aku bisa sampai ke kerajaan dataran hitam sebelum kamu pergi." Setelah mendengar komentar serupa dari setidaknya 4 demigod lain di daerah tersebut, parti tersebut akan segera berterima kasih kepada suku ini karena telah menyambut mereka dengan baik dan melepaskan beberapa tetua untuk menemani mereka. Dari 10.000 kraken yang ada di dunia ini, 100 diantaranya adalah demigod, dan kurang dari 40 yang bebas melihat dan berbicara dengan rombongan Minos malam itu. Pergi dengan 2 dari mereka di pihak mereka sudah merupakan hasil yang mengesankan bagi mereka. Dan mau tak mau mereka merasa bahagia dan berterima kasih kepada mereka yang telah membebaskan mereka dan kepada mereka yang telah berjanji untuk berusaha bergabung dengan mereka di masa depan. Setelah mengucapkan terima kasih, kelompok tersebut minum dengan kru baru mereka sebelum meninggalkan suku Kraken 4 jam setelah kedatangan mereka. Dengan itu, mereka sekarang akan berlayar menuju pintu keluar tenggara kerajaan laut. Akhirnya meninggalkan area aman perjalanan mereka untuk mulai menavigasi perbatasan paling selatan dari wilayah makhluk paling kuat di dunia. Dalam beberapa hari lagi, rombongan mereka akan mencapai kutub selatan dunia spiritual, tempat terdingin di seluruh planet. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1888 Kutub Selatan dan Samudra Arktik. Setelah 3 minggu melakukan perjalanan dengan perahu, rombongan Minos telah meninggalkan wilayah kerajaan laut dan memasuki perbatasan selatan suku Paus Langit. Setelah lebih dari 2 minggu sejak meninggalkan suku Kraken, kelompok tersebut akhirnya memasuki bagian utama kutub selatan dunia spiritual, wilayah paling dingin di seluruh dunia. Di kawasan ini, airnya sangat dingin sehingga gunung es yang tak terhitung jumlahnya mengapung di permukaan laut. Di saat yang sama, barisan pegunungan yang membeku di dasar lautan memberikan pemandangan indah bagi siapapun yang berwisata ke sana. Meski melakukan perjalanan menyusuri dasar laut, rombongan Minos mendapat kesan yang sama seolah-olah sedang berjalan kaki di dekat pegunungan salju tak berujung, tempat puncak tertinggi di dunia berada. Satu-satunya perbedaan di bagian dunia ini adalah bahwa bagian ini adalah dasar laut dan tertutup oleh air. Tetapi bahkan bagian gunung yang membeku di dasar laut pun adalah yang tertinggi karena, di dekat dasar laut, akar spiritual menghangatkan tanah yang paling dekat dengannya. Namun meskipun akar spiritual di tempat itu berfungsi untuk menghangatkan lingkungan, area tersebut sangat dingin sehingga akar tersebut hampir tidak mampu menghangatkan tanah.
Hanya berjarak 10 km dari titik terdekatnya saja mereka sudah memberikan efek apapun. Selain itu, air laut itu sendiri dapat membeku dan membentuk gunung es baru, dan orang-orang di bawah level 80 bisa langsung mati jika berada lebih dari 10 km dari salah satu akar di dekatnya. Perairan ini sangat dingin sehingga semua orang di kantor pajak Minos merasa seolah-olah ada pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya mencoba menembus tubuh mereka. Mungkin karena karakteristik yang mengancam nyawa ini, mereka hanya menemui sedikit makhluk yang bepergian melalui area ini sejak mereka memasukinya. Namun, yang mereka lihat hanyalah makhluk besar, paus pada umumnya, semuanya di atas level 80. Banyak dari mereka yang damai, tetapi ketika mereka bertemu dengan dua hiu Arktik 3 hari yang lalu. Kelompok Minos melakukan pertarungan pertama mereka, ketika mereka menggabungkan formasi dengan Putri Duyung, Kraken, dan Duyung bersama dengan awak darat kelompok mereka untuk pertempuran tersebut. Pertama kali, mereka yang belum pernah melihat keterampilan Minos beraksi memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam situasi ini dan akhirnya mengerti mengapa dia adalah pemimpin meskipun hanya seorang sage level. Pada saat itu, kelompok Minos semuanya berada di dalam kompartemen perahu Seafolk, semuanya mengenakan barang khusus untuk menjaga mereka tetap hangat. Mereka dapat menahan dinginnya perairan ini bahkan tanpa sumber daya khusus, tapi tak seorang pun akan terus-menerus mengeluarkan energinya hanya untuk itu ketika hanya melewati area tersebut. Oleh karena itu, bahkan Kraken dalam kelompok tersebut menggunakan sisik mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka dalam versi humanoid untuk melindungi bagian dalam mereka dari perairan es di area ini. Arktik benar-benar mengesankan, Emlyn berkata ketika bulu hitam, putih, dan oranye menutupi tubuh humanoidnya. Saya tidak mengira situasi di sini akan sedrastis ini. Dia berkomentar sambil melihat keluar dari salah satu jendela di area tempat dia dan anggota kelompok lainnya menginap. Di mana dia bisa melihat barisan pegunungan di dekatnya meskipun cahaya di area tersebut redup. Karena karakteristik kutub selatan, tidak ada malam di permukaannya. Dengan demikian, praktis tidak ada cahaya matahari di dasar laut, dan yang ada hanya penerangan rata-rata, minimal untuk bisa melihat barisan pegunungan hingga jarak sekitar 5 km. Selain itu, Anda tidak dapat melihat apapun. Tidak hanya itu, mengingat keberadaan kehidupan di wilayah dunia spiritual ini jauh lebih jarang dan tersebar dibandingkan tempat lain di planet ini. Hanya terdapat sedikit kota di wilayah ini, sehingga titik terang di kejauhan pun lebih sedikit. Minos mendengarkan komentar Emlyn dan menceritakan sesuatu yang lama yang dia ketahui. Ya, keadaan di daerah ini sangat buruk sehingga beberapa suku di daerah ini biasa menghukum anggotanya dengan mengusir mereka dari wilayahnya. Jika seseorang melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, alih-alih dibunuh dengan cepat atau menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Suku-suku ini akan menghukum orang tersebut dengan mengusir mereka dari wilayahnya. Ini mungkin terdengar tidak separah kematian mendadak, tapi sebenarnya tidak. Meski sepertinya cara yang lemah untuk menghukum seseorang karena ada peluang untuk bertahan hidup, itu tidak sesederhana itu. Dengan dilempar ke bagian laut yang paling dingin, tubuh makhluk-makhluk ini lambat laun akan membeku. Dan bahkan energi spiritual mereka akan memadat dan hancur. Ini adalah cara mati terburuk di dunia spiritual karena cara ini lambat dan tidak dapat diubah. Itu masih terjadi. Salah satu Kraken dalam kelompok berkomentar, mengingat hal-hal yang dia dengar dari tetua sukunya. Samudra Arktik berbahaya di wilayah manapun di luar jangkauan akar spiritual. Namun ada wilayah di mana bahayanya begitu besar sehingga bahkan para sage tingkat tinggi tidak dapat menahan suhu rendah kecuali mereka adalah makhluk khusus dari ras di wilayah tersebut. Manusia atau hewan darat, bahkan pada level 89, pasti tidak akan mampu menahan dinginnya area tersebut. Karena atmosfer memiliki suhu yang berbeda-beda tergantung pada area yang Anda lihat, dasar laut mengalami situasi yang sama. Ini mengerikan. Salah satu monster level 89 dalam grup berkomentar, tidak membayangkan tempat ini begitu mengerikan. Tetapi bagaimana bisa ada kehidupan di sini? Manusia level 89, salah satu tentara bayaran di kelompok Minos, bertanya dengan ragu. Meskipun setiap orang adalah seorang ahli, setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kontak yang berbeda. Tidak semua orang mengetahui segalanya hanya karena tingkat kultivasinya yang tinggi. Minos adalah salah satu sage yang paling tahu tentang dunia spiritual, berkat kenangan Henricus Longus dan pengalamannya selama bertahun-tahun. Tapi bahkan dia tidak memiliki akses terhadap banyak informasi tentang dunia ini. Oleh karena itu, fakta bahwa salah satu tentara bayaran dari kerajaan laut tidak mengetahui tentang kutub selatan dunia spiritual adalah hal yang lebih normal daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Kraken lainnya, yang memiliki informasi paling banyak tentang area ini di antara anggota kelompok, berkata. Hal ini mungkin terjadi, karena ras dapat hidup di suhu yang sangat panas, di dataran tinggi, dalam kondisi ekstrim, dan sebagainya. Beberapa ras berevolusi untuk hidup di lingkungan tersebut. Kami para demigod dapat bertahan dalam kondisi apapun karena kultivasi kami yang tinggi.
Namun beberapa makhluk dari dunia spiritual memiliki karakteristiknya sendiri yang memungkinkan mereka mendapatkan manfaat dari energi spiritual beku yang ada di area ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1889 Hiu Arktik. Dalam kondisi normal, energi spiritual dapat dianggap sebagai cairan, terutama plasma. 99% makhluk hidup di dunia spiritual hanya dapat menyerap energi ini dalam bentuk plasma, yang mudah ditemukan di atmosfer, makhluk hidup, dan kristal spiritual. Meskipun kristal adalah benda padat, bagian padat tersebut bukanlah energi spiritual yang mengkristal seperti yang diperkirakan. Bagian padatnya hanyalah amplop yang berisi plasma energi spiritual dalam jumlah tertentu. Jadi, kristal spiritual dan energi spiritual beku adalah dua hal yang sangat berbeda. Energi spiritual yang membeku sebenarnya adalah bentuk fisik lain dari energi spiritual yang sepenuhnya mengkristal. Sangat padat, dan sulit diakses. Sebagian besar makhluk di dunia ini tidak dapat menyerap energi semacam ini, dan mereka bahkan tidak memiliki metode apapun untuk mengubah keadaan bentuk energi spiritual ini. Oleh karena itu, wajar jika berpikir bahwa mustahil untuk tinggal atau bercocok tanam di area ini, seperti yang dipikirkan oleh beberapa sage dalam kelompok tersebut. Namun, ada makhluk asli Arktik yang dapat melahap dan mengasimilasi energi spiritual semacam ini. Apakah ada makhluk seperti itu? Hiu yang kita temui beberapa hari lalu adalah salah satu makhluk yang mampu menyerap energi spiritual yang terkristal, kata Minos kepada orang-orangnya. Tetapi makhluk-makhluk ini pun harus berhati-hati terhadap Arktik. Perairan sedingin es ini dapat memperkuat mereka dan menciptakan kondisi yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Tapi di luar batas kemampuan mereka, bahkan mereka bisa mati kedinginan, bahkan mengingat karakteristik khusus mereka. Menakjubkan, Yang Mulia sepertinya tahu banyak tentang daerah ini. Salah satu dari dua pria laut berkomentar ketika Putri Duyung di perahu memandang Minos dengan penuh minat. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya membaca buku lama tentang mereka." Setelah itu, kelompok tersebut melanjutkan pembicaraan tentang betapa istimewa dan uniknya kawasan ini serta bahaya dan tindakan pencegahan yang harus diambil selama berada di sana. Laut itu berbahaya. Kadang-kadang, Anda mungkin berpikir bahwa Anda aman. Dan kemudian sesuatu akan terjadi yang secara halus mengubah kondisi tetapi cukup membahayakan nyawa bahkan orang-orang berpangkat tinggi sekalipun. Saat mereka berbicara tentang lingkungan berbahaya ini, 3 orang dari Seafolk mengemudikan kapal melewati area tersebut, mengikuti jalan yang tidak terlalu sedingin es di depan mereka. Sebagai makhluk yang sangat peka terhadap energi spiritual, mereka dapat menggunakan energi kristal di lingkungan dan air beku untuk menentukan titik terdingin dan paling tidak dingin. Dengan demikian, mereka melewati wilayah yang akan segera membawa mereka dekat dengan wilayah suku Paus Arktik. Namun seiring berjalannya waktu dan mereka mendekati suku kuat lainnya di Laut Dalam, salah satu Putri Duyung tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. "Teman-teman, aku merasakan ada yang tidak beres sekitar 15 km dari posisi kita." Dia berkata ketika dia melihat sesuatu di luar jarak yang bisa dilihat kelompok itu. Putri Duyung level 91 lainnya setuju dan berkata, "Saya mencium bau darah dan 2 aura kuat di kejauhan, tepat di depan tujuan kita. Mereka adalah 2 monster tingkat 10, level 92 dan 93. Yang lebih kuat mengejar yang lebih lemah, yang terluka." Mendengarkan Adrina, Minos menjadi lebih serius, bersama para duyung di kru ini dan anggota Seafolk. Konfrontasi antara spesialis tingkat ini di dekat mereka akan berbahaya bagi kru. Para kraken di sana menjadi tertarik dan mencoba mengamati lebih jauh ke depan sementara kapal mereka terus mendekati 2 binatang di depan mereka. Minos memerintahkan kelompoknya, "Bersiaplah untuk mempertahankan kapal kita." Segera setelah dia mengatakan ini, makhluk dari berbagai ras dalam kelompok itu meninggalkan tempat mereka berlindung dari perairan es di daerah itu dan menuju ke sisi kapal itu. Segera setelah mereka melakukannya, mereka semua mengedarkan energi mereka ke dalam tubuh mereka dan berubah menjadi versi raksasa mereka. Dengan 2 kraken memposisikan diri mereka di depan kapal dan Putri Duyung serta Duyung di sisi belakang mereka. Minos, manusia, dan binatang darat di kapal segera berada di dek, semuanya dalam bentuk yang lebih besar, memperlihatkan tubuh binatang atau avatar mereka. Meski mereka bukan makhluk laut, seperti ahli tahap 9 dan 10, mereka tetap bisa bertarung di dunia bawah laut. Mereka akan melemah di lingkungan itu, seperti makhluk laut di darat. Tapi mereka bisa bertarung di lingkungan yang berbeda dari biasanya. Ketika mereka sepenuhnya dalam formasi pertahanan yang mereka buat setelah pertempuran baru-baru ini, mereka akhirnya melihat 2 makhluk besar sebesar kraken di depan kapal mereka. Salah satunya adalah Paus level 92, sisiknya berwarna biru muda seperti langit. Saat ini ia telah kehilangan beberapa bagian tubuhnya yang besar, dengan bekas gigitan di tengah-tengah area tubuhnya yang berlumuran darah. Ada begitu banyak darah yang mengalir dari punggung makhluk raksasa ini sehingga cukup untuk mengisi lusinan kolam renang manusia hanya dengan darah.
Meski begitu, makhluk ini tetap sadar dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari lawan kejam yang mencoba melahapnya. Di sisi lain, makhluk level 93, hiu raksasa dengan sisik biru tua, hampir hitam, berenang cepat mengejar paus, mulutnya yang besar terbuka saat ia bersiap untuk menerjang dan merobek musuhnya lagi. Lukanya tidak separah targetnya, tapi meskipun budidayanya satu tingkat lebih kuat dari targetnya, ia memiliki beberapa bintik ungu di sekujur tubuhnya yang besar. Dasar bajingan, aku akan memakanmu, aku akan membuatmu menyesal melawan kami. Hiu Arktik, makhluk yang tampak menakutkan itu berkata sambil memberikan dorongan lain untuk menyerang makhluk yang melarikan diri. Kamu bajingan, kamu gila, paus langit akan menghancurkanmu ketika mereka mengetahui perbuatanmu. Tidak, kalau mereka tidak mengetahuinya, kata hiu itu sambil menyerang sasarannya. Sekali lagi melepaskan gigitan yang kuat dan membuat sasarannya menjerit kesakitan, membuat sekelilingnya bergetar hanya dengan teriakannya yang keras. Mampu menembus gendang telinga makhluk yang lebih rendah. Emlyn mendengarnya dan harus bersembunyi di belakang Minos, menyadari bahwa dia tidak dapat membantu melindungi kapal ini. Namun ketika kelompoknya menyadari apa yang terjadi di depan, kedua makhluk ini menyadari bahwa ada pengamat di dekatnya. Seorang kru, paus itu berkomentar sendiri ketika melihat ke arah kelompok Minos dan melihat makhluk besar di sisi kapal. Kraken, hiu tersebut juga melihat awak kapal sambil mengunyah sepotong daging musuhnya, merasa akan mendapat masalah jika membiarkan pengamat melihat apa yang sedang terjadi. Tapi setidaknya mereka lemah, pikirnya sambil melihat ke arah mereka dan menyerang. Bangkitnya dataran hitam bab 1890 intelijen beraksi. Saat ia menyerbu ke arah kapal yang dikelilingi oleh makhluk dari ras berbeda, hiu Arktik menggerakkan sirip ekornya dari sisi ke sisi dengan kekuatan besar, menembakkan seberkas bila energi. Makhluk ini begitu cepat dan kuat sehingga secara instan menyebabkan banyak serangan terbentuk di sekitarnya, melakukan perjalanan ke berbagai titik di kapal di sekitarnya. Bilah tajam berbentuk sirip ini membelah air dengan mudah, mendekati kelompok Minos dengan sangat cepat sehingga hanya ada sedikit ruang bagi mereka untuk menghindar. Penyerang kita, salah satu kraken di depan perahu berteriak dengan nada berubah, sama sekali tidak menyukai gerakan hiu tersebut. Sekuat apapun hiu tersebut, makhluk-makhluk dalam kelompok Minos mau tidak mau akan tersinggung dengan serangan ini padahal mereka tidak ada hubungannya dengan kedua makhluk tersebut. Tapi sementara kelompok terkuat tersinggung, yang lain merasakan bahaya serangan ini yang bahkan bisa mengakhiri perjalanan mereka di tempat ini. Kotoran. Salah satu duyung berteriak ketika dia bersiap untuk melakukan serangan balik dengan semua yang dia miliki, satu-satunya hal yang dia rasa bisa dia lakukan. Minos melihat hal ini dan segera menaikkan level kultivasinya ke puncak level 85, menggunakan Emlyn untuk membantunya mencapai apa yang dia butuhkan untuk membantu rakyatnya menahan serangan tersebut. Dalam prosesnya, avatarnya bertambah besar, sementara Minos merasa lebih mudah mengendalikan hukum di sekitarnya. Melompat dari dek kapalnya, dia menggunakan chaotic gravity untuk memanipulasi potongan gunung es yang terbentuk di sana, serta energi spiritual yang membeku untuk mempertahankan kapalnya. Menggunakan teknik ini di dasar laut lebih sulit dibandingkan di darat. Tapi mungkin karena cairan yang menutupi mereka di tempat ini memiliki massa yang cukup besar. Tidak seperti yang terjadi di udara terbuka, Minos merasakan sesuatu yang berbeda saat memanipulasi teknik ini. Menyipitkan matanya, dia tiba-tiba memutuskan untuk memindahkan massa air ke dekat kelompoknya, membuat kantong udara besar muncul di jalur bilah energi musuh. Saat dia melakukannya, Minos melihat serangan hiu musuh berubah dari cairan lalu berubah arah, dengan cepat melewati kantong udara, masuk kembali ke dalam air, dan mengubah arah lagi. Dengan satu gerakan sederhana, dia membuat semua serangan hiu meleset dari kapalnya dengan selisih yang besar. Oh, salah satu masyarakat laut yang hendak turun tangan melihat ini dan terkesan. Namun apa yang dilakukan Minos sangatlah sederhana. Dia mengetahui bahwa cahaya berubah arah ketika mengubah zat yang dilewatinya. Misalnya, seberkas cahaya akan langsung naik ke udara. Namun jika mengenai permukaan kaca, arahnya akan berubah secara halus. Hal yang sama dapat terjadi pada serangan yang diluncurkan di lingkungan bawah air. Saat Anda melancarkan serangan, Anda sedang mempertimbangkan variabel udara atau air, variabel yang dapat mengubah arah item yang Anda tembakan. Namun jika Anda mengubah kepadatan zat yang dilewati proyektil, yaitu tempat benda melewatinya, maka benda tersebut dapat dibelokkan secara halus. Dengan menerapkan ini 2 kali pada jalur pedang yang dikirim oleh hiu, Minos melindungi seluruh krunya dengan menangkis serangan mengerikan yang dapat membunuh semua orang di kapalnya ke medan yang berdekatan. Menyadari bahwa mereka aman karena gerakan cepat Minos, semua kru memandangnya dengan heran, melihat betapa hebatnya pemahamannya tentang cara kerja dunia ini untuk mengubah situasi putus asa dengan gerakan sederhana seperti itu. Yang menentukan seberapa berbakat dan kuatnya seseorang bukanlah jumlah energi spiritual yang mereka gunakan, melainkan bagaimana mereka menggunakan sebagian kecil dari kekuatan mereka.
Dengan mendemonstrasikannya melalui gerakan sederhana masa air, Minos menunjukkan kepada semua orang di kelompoknya mengapa dia adalah pemimpinnya. Meskipun ada makhluk di sana yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan fisik dalam pertarungan jarak dekat. Tapi saat Kraken memandangnya dengan lebih hormat dari sebelumnya, Minos memindahkan masa beku di dekatnya dan menembakkannya ke arah hiu yang menatap marah ke arahnya. Kamu mengadili kematian? Makhluk itu berbalik dan mulai hanya melihat ke arah kelompok Minos. Merasakan bahwa makhluk-makhluk ini lebih mampu daripada yang dia kira dan dia harus melenyapkan mereka sesegera mungkin. Bahkan Paus Besar pun terkejut dan memperlambat penerbangannya, memandang kelompok itu dengan penuh harapan. Bisakah mereka mengalahkan bajingan itu? Paus Besar ini berpikir ketika melihat serangan Minos terbang ke arah yang aneh. Namun saat ini terjadi, perairan di sekitarnya berubah lagi, dengan kantong udara muncul di jalur artefak yang diluncurkan Minos. Saat dia melakukannya, setiap masa beku yang dia luncurkan dengan kecepatan tinggi secara halus mengubah arah, menyesatkan hiu besar tersebut kemana mereka diluncurkan. Melihat mereka terlalu dekat sehingga tidak bisa dihindari, hiu itu menutup mulut besarnya dan meningkatkan pertahanannya, bersiap menghadapi kejutan. Oh, boom! Tabrakan tersebut begitu hebat sehingga bongkahan es dan energi spiritual yang membeku meledak saat mengenai berbagai bagian tubuh hiu. Di tengah serangan jarak jauh Minos yang kuat, hiu tersebut tidak dapat menyembunyikan rasa sakitnya, dan saat darah mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, ia membuka mulutnya lagi, kali ini karena rasa sakit yang dirasakannya di sekujur tubuhnya. Itu berada di level 93, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak hanya lapisan kulit terluarnya yang tertusuk, tetapi bahkan beberapa tulang rawannya telah hancur. Sialan, aku akan membunuhmu, manusia! Ia berteriak dengan penuh kebencian, menatap Minos dengan matanya yang semakin merah. Kami akan memakanmu untuk makan malam-malam ini, kata Minos sambil mengaktifkan Dragon's Gaze dan menatap langsung ke mata makhluk marah yang berenang ke arahnya. Saat dia mengaktifkan kemampuan konyol yang bahkan bisa membuat makhluk level 93 gemetar ketakutan, hiu, yang tidak terlalu kuat dalam kekuatan mental. Merasakan sesuatu yang mengerikan memasuki matanya. Kotoran. Sementara itu, paus tersebut menyadari bahwa ia tidak perlu lagi melarikan diri dan berhenti untuk melihat ke arah Minos. Terkejut melihat manusia melakukan semua ini padahal hanya menjadi seorang sage. Siapa ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri secara bersamaan ketika musuhnya meronta-ronta di dalam air, dan sekutu Minos akhirnya bergerak. Ketika Minos secara mental memukul hiu tersebut, kedua Kraken dan Putri Duyung level 91 tidak ragu-ragu untuk berenang dan menyerangnya. Mereka tahu bahwa Minos tidak akan bisa terus menyerang dalam waktu lama, dan mereka harus memanfaatkan momen ketika Minos melemah untuk sementara. Dengan mengingat hal itu, saat Putri Duyung sudah menggunakan keterampilan manipulasi mental mereka untuk berenang di sekitarnya, kedua Kraken menggunakan tangan mereka untuk menyerang hiu dengan sekuat tenaga. Cerita bersambung.